Bayi lucu ini namanya Charlie. Momen ini difoto sesaat setelah Charlie lahir. Kelihatan kan ya, berapa bahagianya ayah sama ibunya nyambut anak pertama mereka. Yang udah punya anak pasti udah pernah nih ngerasain kayak gini. Jadi, Charlie ini tumbuhnya sehat, nggak ada gangguan tumbuh kembang sama sekali. Semuanya berjalan normal. Singkat cerita nih, umur 3 minggu waktu itu Charlie lagi digendong sama ayahnya. Posisi ayah duduk di sofa sambil nonton TV. Terus si ayah ketiduran. Ya, dan baby Charlie ini tidur di dada ayahnya. Pas ayahnya bangun, Charlie masih di posisi yang sama. Cuma saat itu ada satu hal yang benar-benar tidak pernah mereka sangka. Kejadiannya tiba-tiba begitu aja. Dan nggak akan pernah mereka bisa lupakan seumur hidup. Ya, Charlie ternyata sudah nggak bernyawa lagi. Runtuhlah dunia mereka waktu itu. Dibawa ke rumah sakit dan dokter pun juga nggak tahu apa yang jadi penyebab Charlie meninggal. Nggak ada yang tahu jelasnya kenapa. Ini kejadiannya tahun 2010, saya kutip dari channel YouTube dari American Academy of Pediatrics. Kisah ini cuma satu dari sekian kejadian, dan dalam ilmu kedokteran, hal ini disebut dengan istilah Sudden Infant Death Syndrome atau ACDS, yaitu suatu kematian mendadak pada bayi yang tidak diketahui penyebabnya. Gak jelas penyebabnya apa. Mungkin ada yang masih ingat, beberapa tahun lalu ACDS juga pernah dialami anak salah satu fitness influencer di Indonesia. Ya, anaknya masih umur sekitar 6 bulan, tidur di kamar tidur, sebelumnya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Cuma pas dicek lagi ke kamarnya, ternyata sudah nggak ada, udah meninggal. Nah, cerita-cerita ini kan kayaknya horor banget ya, pasti deh, horor banget bagi semua orang tua di dunia ini. Nggak akan bisa kebayang gimana rasanya punya anak, sehat, nggak ada masalah, lagi happy-happynya punya bayi lucu, terus tiba-tiba diambil Tuhan, begitu aja. Pasti sakit banget rasanya. Oke, zaman dulu tuh pakar masih banyak yang kebingungan menjelaskan kondisi ACDS ini. Kok bisa sih bayi yang tadinya sehat-sehat aja, terus tiba-tiba meninggal gitu? Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sudah makin banyak nih penelitian-penelitian yang menjelaskan ACDS ini. Kenapa bisa terjadi, apa faktor risikonya, gimana cara mencegahnya? Nah, di video ini saya akan bahas tentang ACDS ini. Oke, ini agak panjang, jadi bahasannya saya bagi dalam 2 video. Di video ini saya akan bahas dulu apa itu ACDS, seberapa sering kejadiannya, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko bayi mengalami ACDS. Part selanjutnya saya akan bahas khusus apa yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah terjadi ACDS. Simak terus videonya sampai habis. Saya Dr. Lucky Spesialis Anak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Disclaimer, informasi dalam video ini disajikan hanya untuk kebutuhan pengetahuan umum, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tujuan ilmiah dan pendidikan, serta tujuan sosial yang baik. Oke, ACDS itu adalah suatu kematian mendadak pada bayi di bawah 1 tahun yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Meskipun sudah dilakukan pemeriksaan yang lengkap, yang komplit gitu, termasuk pemeriksaan otopsi, penyebab kematiannya masih tetap nggak bisa diidentifikasi. Jadi, ACDS ini sebenarnya bukan diagnosis yang bisa tegak dengan mudah. Dokter yang menangani tetap harus menyingkirkan dulu penyakit-penyakit yang lain. Mungkin aja orang tua masa anaknya sehat-sehat aja, tapi ternyata setelah dicek, ternyata ada penyakit yang orang tuanya nggak tahu gitu. Ya, ternyata ada terbentur kepalanya, tapi nggak ketahuan. Atau mungkin nggak sengaja keracunan. Nah, kalau ada penyebab-penyebab tersebut, nggak masuk dalam kategori ACDS ini. Jadi, diagnosis ACDS ini tegak kalau memang benar-benar sebab lain sudah disingkirkan. Jadi sifatnya ini sudden, tiba-tiba, dan unexplained. Jadi nggak bisa dijelaskan gitu penyebabnya apa. Seberapa sering sih nih kejadian ACDS ini? ACDS ini bukan kasus yang sering ya, dan makin sini kejadiannya makin jarang gitu ya. Nah, tapi dia tetap menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian pada anak di bawah 1 tahun. Ya, 90% kasusnya itu terjadi pada bayi di bawah 6 bulan dan paling sering pada rentang antara 2-4 bulan. Kejadian ini rata-rata terjadi di saat bayinya tidur. Makanya ACDS ini juga dikenal dengan crib death atau cot death crib. Ya, itu ranjang khusus untuk bayi tidur. Nah, kayak ini nih. Tapi memang ya, sampai sekarang itu penyebab pastinya itu masih belum jelas. Nah, tapi beberapa studi, kalau bayi-bayi yang mengalami ACDS ini punya respon fisiologis yang tidak optimal terhadap kondisi kekurangan kadar oksigen di dalam darah. Jadi dalam kondisi tertentu, tubuhnya tuh kayak nggak sanggup cover lagi, sehingga akhirnya dia meninggal. Walaupun mungkin penyebabnya nggak jelas, tapi berdasarkan penelitian yang ada, kita bisa tahu nih, bayi-bayi yang mengalami ACDS ini disimpulkan ada beberapa kesamaan. Faktor risiko yang paling menjadi perhatian teratas adalah berkaitan dengan persoalan tidur. Jadi bayi-bayi ini rata-rata tuh sering tidur dengan posisi tengkurap.
ya, kemudian tidur dengan alas yang terlalu empuk, dan tidur satu kasur dengan orang tuanya. Selain itu, beberapa faktor lain dianggap juga berperan, kayak paparan asap rokok, usia ibu yang terlalu muda, di bawah 20 tahun, dan juga termasuk bayi prematur, berat badan lahir rendah, dan overheating, atau terlalu panas gitu. Ketakutan bayinya kepanasan akhirnya dibodong-bodong-bodong. Gitu. Ya, itu meningkatkan resiko. Fakta menarik sejarahnya, setelah tahu bahwa sebagian besar bayi ACDS itu punya kebiasaan tidur tengkurap, maka tahun 92, Perkumpulan Dokter Anak di Amerika itu mengkampanyekan semua orang tua untuk menidurkan bayi dengan posisi terlentang atau on the back to sleep. Dan hasilnya ajaib. Angka kejadian ACDS berhasil turun sampai 50%. Dan terus menurun nih sampai sekarang. Nah, itulah mengapa di setiap pembahasan mengenai ACDS atau kematian mendadak pada bayi ini pasti selalu dibahas mengenai praktek safe sleeping atau cara tidur yang aman untuk bayi. Apa aja caranya? Apa cuma tidur terlentang? Nah, untuk selengkapnya, materi tentang safe sleeping ini akan saya bahas khusus di video selanjutnya, di ACDS Part 2. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.